lihatlah Tuhan di kemenangan. Janganlah kau takut, jangan kau terkejut, hadapi Tuhan menyertai. Tetaplah dan lihatlah Tuhan di kemenangan. Janganlah kau takut, jangan kau terkejut, hadapi Tuhan menyertai. Nyanyikanlah nyanyian bagi Yesus penolong, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Yesus penolong, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekarang nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Yesus penolong, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lagu ini berkata, tetaplah engkau berharap. Kenapa kita berharap? Karena ending lagu tadi apa? Setia. Kasih setia Tuhan. Kenapa kita berharap sama Tuhan? Karena kita percaya Tuhan adalah pengharapan kita. Berharap manusia itu bisa mengecewakan, betul? Ya. Pernah ada yang mengalami di PHP? Tahu PHP? PHP itu lanjutan dari PMP, dulu PMP. Benar ya. Sekarang udah gak ada PMP ya. Dulu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nah sekarang ada PKN. PPKN, Kewarganegaraan ya. Nah sekarang ada PHP, istilah anak-anak muda, Pemberi Harapan Palsu. Berapa banyak yang pernah mengalami PHP? Nah yang gak jujur kelihatan, rada ragu-ragu, garuk-garuk kayaknya. Kita ada pernah mengalami PHP. Di PHP ini tuh sangat tidak mengenakan, sangat tidak mengenakan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah PHP buat kita. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji pasti akan menggenapi. Kalau Tuhan sudah katakan aku akan menyertai, Tuhan akan menyertai. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan, Dia pasti akan menyediakan. Tuhan yang akan memimpin kita di hari-hari ke depan, Tuhan akan memimpin kita. Yang penting bagian kita adalah mengikuti apa yang kata Tuhan. Yang sering kali mem-PHP-kan Tuhan, boleh katakan, yang mem-PHP-kan Tuhan, pemberi harapan palsu sama Tuhan, lagi pujian selalu mengangkat tangan, happy memuji Tuhan. Tapi waktu Tuhan katakan lakukan perintah-perintahku, enggak Tuhan, itu namanya PHP-kan Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, barang siapa mengasihi aku, dia akan mengikuti perintah-perintahku, akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan berarti dia tidak mem-PHP-kan Tuhan. Sementara orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, dia sedang mem-PHP-kan Tuhan.
sedang memberi pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, saya tahun ini akan baca firman Tuhan, saya akan menjadi pelaku firman Tuhan, saya akan mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan lihat perbuatannya, lagi memuji sih iya, kelihatan. Tapi waktu melakukan firman, aduh kata Tuhan, nggak melakukan firman Tuhan. Nyanyinya hebat, ekspresinya luar biasa, tapi apakah menjadi pelaku firman? Itu yang Tuhan mau. Jadilah pelaku firman. Mungkin kita sebagai manusia seringkali apa yang kita obrolin, apa yang kita katakan, kita tidak lakukan. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi orang yang selalu baca firman Tuhan, yang selalu merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanannya, lakukan firman Tuhan. Firman Tuhannya. Oke. Yeremia 17 ayat 5 itu, terkutuklah orang Kekuatan. yang mengandalkan Kekuatan. manusia. Tuhan bicara tuh, kamu sedang berharap sama siapa? Sama orang, sama manusia. Saya nangis dikasih lagu ini. Nyanyikanlah nyanyian syukur. Itu ada ayat di 21 kalau salah ya. Nyanyikan nyanyian syukur. Saya nyanyikan. Nyanyikanlah nyanyian syukur. Itu yang 21 saya nyanyikan. Terus saya pikir, Tuhan apa ya kata-kata depannya? Saya baca-baca di perikop ini. Tetaplah engkau berharap. Untuk orang yang mau menikmati kasih setia Tuhan, perlu berharap. Ada amin? Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya, itu perlu berharap. Dan saya berharap sama Tuhan, tetaplah engkau berharap. Sama siapa? Sama Tuhan. Jangan takut, jangan gemetar. Hadapi Tuhan menyertai. Wah. Yoab dikatakan ayat itu berani dong, karena yang berkata adalah seorang dipakai Tuhan. Ada roh yang datang langsung bantu. Yosafat, hadapi. Jangan takut, jangan terkejut. Tuhan yang berperang. Kamu diam saja. Itu yang didapat oleh Yosafat, berani hadapi. Dan akhirnya apa? Yosafat dan Yehuda menang atas perang itu. Ada amin? Amin. Bicara menang berarti bicara kasih setia Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Nah, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 28 sampai 30. Sudah tidak asing nih ayat? Matius 11 28 sampai 30. Sudah ada kata amin dan sudah ketemu, tolong bacakan ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke, amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini bicara janji Tuhan. Ini menjadi pengharapan kita. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Kalau Tuhan mengundang kita, Tuhan pasti sudah siapkan sesuatu. Katakan amin. Amin. Marilah kepadaku. Kalau istri saya berkata, marilah kepadaku, pasti istri saya akan memberi sesuatu. Ada amin? Amin. Boleh nih, keluarin satu. Marilah kepadaku, maka engkau akan mendapatkan sesuatu. Marilah kepadaku. Itu janji Tuhan. Itu undangan Tuhan. Marilah kepadaku, maka engkau akan mendapatkan sesuatu. Marilah kepadaku, maka engkau akan dapat sesuatu. Ini saya udah berulang-ulang, tapi gak ada yang datang kepadaku. Marilah kepadaku,
maka dapat sesuatu. Yang dapat siapa? Iya. Yang datang. Yang datang. Ya, kasih. Semua akan dapat sih ya. Tapi itu pasti double berkatnya. Nanti dapat lagi. Marilah kepadaku. Ada yang mulai berdiri, ada yang mulai bergerak, tapi gak datang. Ada. Kenapa? Karena ragu. Karena gak yakin. Bener gak sih ya? Dapat. Bener gak sih ya dikasih? Banyak sekali kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah mengundang kita, Tuhan sudah mengingatkan kita, tapi kita nggak action. Kita nggak ambil tindakan. Tuhan ingatkan, marilah kepadaku. Kalau Tuhan mengundang kita, pasti Dia akan berikan sesuatu bagi kita. Ada amin. Amin. Siapa yang Dia undang? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Orang yang letih lesu itu orang yang di sini bukan orang yang letih lesu tidak melakukan sesuatu. Letih lesunya adalah orang yang sudah berusaha, orang yang sudah bekerja. Karena saya nggak usah keluarin bahasa Yunani ya, karena bukan di sekolahan. Itu artinya orang yang sudah berusaha, orang yang sudah berlelah, karena dia melakukan sesuatu. Seorang pekerja dulu waktu zaman dulu, kalau orang bekerja, kalau majikannya belum dikatakan stop, dia terus bekerja. Dia akan terus melakukan. Kalau majikannya stop, udah kamu istirahat. Itu kelegaan buat dia. Nah, ini Tuhan kasih ayat seperti itu. Ini orang yang sudah berusaha terus dan sudah sampai satu titik lelah. Pernah ngalami lelah? Pernah ya? Karena apa? Karena bekerja, karena berusaha, lelah. Ada orang yang tidur sampai lelah. Tidur, aduh lelah saya gitu. Ada yang main game sampai lelah matanya. Ada kan? Saya matanya perih. Itu usaha juga. Tapi usahanya usaha mata. Tapi di sini adalah usaha yang benar-benar diusaha. Sampai ada artinya gini, mengejar. Kalau mengejar itu menekan sesuatu sampai ada sesuatu yang keluar. Seorang wanita yang sedang mengandung itu biasa suruh mengejar, benar. Itu kalau udah bicara wanita yang melahirkan, itu urusannya antara mati dan hidup. Berarti lelahnya udah sampai seperti itu. Udah antara mati dan hidup. Lelahnya bukan lelah biasa, lelah benar-benar udah mau mati, setengah mati. Tahu setengah mati? Bukan setengah mati, itu stroke gitu. Setengah mati itu benar-benar berjuang sampai saya udah nggak bisa apa-apa. Itu kejadian di 2 Tawarik 20 ayat 12. Udah mikir, kan dikepung, udah dikepung nih mikir. Itu mikirnya itu sampai setengah mati. Karena Meunim, Moab, dan Amon, mereka udah ngurung. Gimana saya menyerang? Gimana saya hadapi? Ini sama seperti wanita yang 12 tahun pendarahan. Udah dengan usahanya untuk sembuh, dia mengupayakan supaya dia sembuh. Udah usaha 12 tahun. Jual handphonenya, mungkin waktu kalau itu ada handphone. Ya waktu itu mungkin jual tempayan, jual apa yang ada di rumah, semua udah dijual. 12 tahun pendarahan, capek gak? Capek. 10 hari pendarahan aja. Istri saya waktu melahirkan anak ketiga pernah bleeding, keluar darah. Itu antara mati dan hidup. Kalau saya dengar ceritanya bagaimana dia melihat udah ada yang pakaian putih,
Itu udah mati dan hidup. Gitu ya. Melihat seperti itu antara mati dan hidup. Udah setengah mati itu. Itu lelah seperti itu. Tuhan udah marilah kepada kamu, udah usaha, kamu udah berdoa, kamu udah bagaimana lakukan, udah puasa udah gak makan, gak minum, udah bukan lagi seminggu, 2 minggu, saya udah 40 hari, udah lebih dari Musa, udah 41 hari, saya gak makan gak minum. Tuhan, aku datang kepada Tuhan. Aku sudah lelah, Tuhan. Aku sudah berupaya. Aku sudah bekerja keras. Saya sudah datangin orang ini. Saya sudah coba kontak. Sampai saya berharap sama orang itu. No, bukan itu yang Tuhan mau. Kamu berharap pada Tuhan. Ada amin? Amin. Berharaplah pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Berharaplah kepada Allah. Karena Tuhan pasti berikan kelegaan bagi kita. Simon Petrus dalam Lukas 5:5, Tuhan, aku sudah bekerja keras, aku gak dapat sesuatu. Tebarkan jalan. Perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Pasti kita akan dapatkan sesuatu. Amin. Amin. Pasti akan dapatkan kelegaan. Makanya untuk marilah kepadaku. Itu Tuhan seperti Tuhan undang. Ayo datang sama Tuhan. Jangan berharap sama manusia. Jangan berharap sama orang. Jangan berharap dengan orang yang punya pangkat. Komsel saya ada orang yang punya pangkat 2. Bintang. Bukan pangkat 2-nya garis. Bintang. Saya harus geser lagi ya. Bintang. Jadi udah bintang 2 itu udah jenderal. Saya berharap sama ini. Waktu ada pergumulan, saya nggak pernah cerita dengan orang seperti orang ini. Saya cerita dengan Tuhan. Tuhan, saya udah lelah. Kalau cerita sama orang, terus orang juga sama lelah. Saya lelah, sama. Itu negatifnya langsung nempel. Tambah negatif. Negatif dengan negatif Jadi positif. tambah negatif. Tambah negatif, saya semakin lemah. Saya justru cari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah PHP dengan kita. Amin. Tuhan kalau sudah berkata, Dia pasti akan genapi. Amin. Berapa banyak firman yang sudah kita dengar dan kita perkatakan dengan mulut kita. Tuhan berkata, aku akan membawa engkau ke padang rumput yang hijau. Perkatakan itu dalam doa kita, Tuhan, aku akan sampai ke padang rumput yang hijau. Di mana di sana ada rumput yang hijau, aku akan nikmati Tuhan. Itu perkatakan dalam hidup kita. Jangan kita terus aja merenung masalahnya dan kita enggak berkata dengan firman-Nya. Perkatakan firman, maka firman akan jadi dengan kita. Bukankah Tuhan berkata dengan firman, jadilah, jadilah, dan jadilah. Maka semuanya jadi. Masa depanmu tergantung dengan iman, percaya, dan mulutmu. Amin. Amin. Imanmu tergantung dengan pendalaman kita dengan firman. Berapa banyak firman yang sudah kita baca. Kalau kita nggak pernah baca firman, iman boro-boro muncul. Amin. Amin. Firman kita baca setiap hari, maka iman tumbuh. Dan firman yang kita baca, perkatakan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Ada ayatnya kan? Karena aku percaya, aku berkata-kata. Percaya dengan firman, perkatakan firman. Saya berdoa buat anak-anak saya, dengan istri. Anak saya pertama, anak saya kedua, Jason. Berdua Brian, ketiga Kenneth. Tuhan, anak-anak saya menjadi anak-anak yang perkasa, akan mewarisi bumi, akan jadi berkat. Itu perkatakan dengan apa yang saya katakan terus lewat doa saya. Apakah saya akan melihat anak-anak saya akan jadi berkat? Pasti. Hidup anak-anak saya itu penuh dengan kasih karunia.
Ya, kasih karunia yang daripada Tuhan. Orang tua yang takut akan Tuhan, anak-anaknya akan takut akan. Justru itu, kalau engkau lihat papamu, mamamu gak takut akan Tuhan, justru keputusanmu saat ini, mau gak takut akan Tuhan, atau mau meneruskan, papa saya seperti ini, saya akan seperti papa saya akan seperti papa saya, sehingga turunan saya akan seperti kakeknya. Mau seperti itu? Enggak kan? Keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu. Amin. Amin. Takutlah akan Tuhan, percaya akan Tuhan, dengar firman Tuhan setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari. Masa depanmu akan berubah dan engkau akan melihat Tuhan berkarya dalam. Engkau akan datang lagi ke tempat ini nanti setelah engkau berkarya dan engkau jadi donatur bagi pondok Azhar. Amin. Amin. Yang keluar dari tempat ini akan kembali bukan untuk duduk lagi di sini, tapi jadi berkat dengan apa yang kau dapat nanti. Amin. Amin. Memang pilihan kita. Ada yang sedang duduk. Iya sih. Firman sih seperti itu. Tapi saya tidak yakin. Itu pilihan. Mau percaya tidak, itu pilihan. Keputusanmu menentukan masa depanmu. Ada amin? Amin. Kita ada saat ini karena keputusan kita masa lalu. Nah, masa depan kita ditentukan masa sekarang. Marilah kepadaku, mau datang sama Tuhan, mau percaya sama Tuhan, mau taruh hidup kita kepada Tuhan, percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Atau mau terus dengan hidupmu dan bergumul dengan hidupmu. Tuhan, saya bergumul sekarang dan saya mau terus bergumul sampai ke depan. Jangan gitu doanya. Percaya Tuhan, kalau aku berserah sama Tuhan, aku sedang melewati lembah saat ini, tapi aku akan sampai nanti di puncak gunung. Aku akan lihat ke bawah dan aku akan lihat ke belakang. Tuhan, aku sudah lewati dan aku lihat sekarang Tuhan, ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kapan kita lihat sesuatu yang indah? Waktu kita sudah sampai di puncak. Saya Januari kemarin kan 26 tahun pernikahan. Kita jalan suami istri berdua naik mobil. Di puncak kita lihat, pengen lihat pemandangan yang indah, tapi yang ada adalah awan, embun, kabut. Sampai saya nggak bisa lihat ke depan. Cuman saya menikmati kabut. Itu kabut sampai saya cari kabutnya. Cari posisi yang indah. Kabut aja itu indah di puncak. Kenapa orang cari ke puncak? Karena di puncak ada kabut. Saya cari pemandangan sebenarnya, tapi ada kabut pun indah. Amin. Amin. Tapi saya sampai puncak nggak berhenti di puncak, turun lagi, karena saya tujuannya ke Bogor. Turun. Perjalanan hidup kita nggak terus di lembah. Kalau terus kita berjalan, kita akan sampai puncak. Tapi Tuhan nggak berhenti di situ. Ingat masih ada puncak yang lain. Jalani terus hidup. Jangan stop. Aku sudah di puncak. Petrus, Yakobus, Yohanes. Tuhan, enak ada di sini. Benar? Enak Tuhan. Udah, saya bikin camp. Bikin apa? Bikin camp. Bikin rumah. Satu buat. Tidak, kata Tuhan. Mari kita turun. Tidak. Kita jangan puas di puncak ini. Ada puncak yang lain yang Tuhan kasih kepada kita. Amin. Amin. Jangan puas dengan apa yang kita sudah dapat. Terus bergerak dengan Tuhan. Ada tempat yang lain. Ada suku dan suku apa lagi yang tidak mau nyebrang Yordan. Sebagian ada suku, sebagian apa? Manasye. Ya. Tuhan, udah saya di sini. Saya nggak usah nyebrang.
nyebrang, enak aja. Bahasa gampang juga, enak aja. Suku lain berperang, kamu enak-enak di sini. Maju terus, seberangi. Walaupun tetap itu jadi bagianmu nanti kan. Maju terus, berperang dulu. Itu pasti jadi bagianmu. Maju terus, lewati. Seberang dulu Yordan. Wah, itu bicara apa? Hidup kita jangan puas dengan apa yang kita sudah dapat. Puas dengan hadirat Tuhan. Tuhan cukup sampai sini. Lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Yang ada tuh berarti yang sudah kita miliki. Masih ada yang lain. Lebih dalam lagi. Marilah kata Tuhan. Lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya kalau Tuhan berjanji, Tuhan yang akan mengenali. Amin. Aku akan memberi kelegaan. Wah, ini janji Tuhan. Kok langsung ke situ ya? Kayaknya belum ke situ deh. Ada itu janji Tuhan. Tapi coba lihat ayat selanjutnya. Ayat berapa? 29. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau di sini kayaknya masih lihat ada lembu ya, yang dipasangin kuk masih ada. Pernah lihat? Masih ada di sana. Masih ada? Jarang. Udah jarang ya? Jadi kita harus ke desa lebih lagi ya, supaya bisa lihat kuk. Biasa kuk itu, pikulah kuk. Kuk siapa sih itu? Yang kupasang. Jadi Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan pasangkan kuk dalam hidup kita. Ini kayak PHP. Tuhan, saya lagi berat, lagi beban berat, kok Tuhan kasih kuk lagi? Aduh, katanya mau kasih kelegaan, kok kuk Tuhan yang harus aku pakai? Ada yang badannya agak beda dikit, boleh maju ke depan. Duaan, ya. Laki-laki dan laki-laki. Yang satu agak tinggi, yang satu agak kurang tinggi. Boleh? Boleh, yang di belakang tinggi kan? Nah, berarti standarnya itu yang tinggi. Ada yang lebih tinggi dari ini atau ada yang lebih rendah dari ini? Boleh maju? Ya bes. Ya bes. Oh, ini ya bes. Ya bes. Bisa kita tawarin 14. Siapa lagi? Maju Apri. Ini suruh berkelahi nih, gue lihat dari jauh. Ini ya bes. Ini Abri. Apri. Kemudian Abri ya. Ini Abri. Ini Abri. Apri. Apri, oke, Apri. Ini Apri. Ini Yabes. Ini Yabes yang berkata, marilah kepadaku. Dan ini adalah orang yang diundang Tuhan. Yabes punya kuk. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, barengan. Nah, sekarang gini. Nah, ini. Kasihan ini ya. Oh. Ini yang dipasang. Kalau begini, belajarlah kepada Yabes jalan. Apri diam. Yabes jalan, Apri diam. Apa yang terjadi? Susah. Dia akan makin ketarik. Kalau tangannya bisa banyakin sih nggak apa-apa, ya. Gitu. Tapi kan ini nggak bisa. Tangannya tetap segitu. Yabes maju. Apri ke sana ke kanan. Nah, apa yang terjadi? Kalau terus begitu, ini pasti akan sakit, benar nggak? Akan sakit. Siapa yang sakit? Dua-duanya. Lebih sakit yang mana? Yang lebih kuat yang mana? Yang gede. Yang kecil mau melawan, dia tahan.
dia kan bisa, yang gede mah diem aja, sok aja kamu ngelawan. Yang kecil, nggak sakit. Tapi sakit ya? Belum. Mau cobain? Yang sampai ya. Kata Tuhan belajar padaku. Kalau belajar, kata Tuhan jalan. Nah ini kan, ini belajar. Balik. Ini mundur namanya tuh. Nah, kata Tuhan jalan. Kata Tuhan kiri. Sekarang maju. Kiri. Kanan. Gitu. Oke. Orang yang nari berdua suami istri, kalau serempak itu bagus kan? Kiri, kanan. Coba, yang satunya kiri, kanan saya. Kiri, kanan. Nggak indah. Kalau kita ikutin apa kata Tuhan, itu indah. Kalau yang tadinya lagunya indah, D. Indah rencanamu Tuhan. Hidupku. Coba, yang keduanya apa? Dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu, katakan. Dulu ku tak tahu Tuhan. Apa yang dirasakan? Berat ku rasakan. Makanya selalu dulu nggak tahu berat. Kenapa? Karena suruh Tuhan ke kiri, dia ke kanan. Benar? Berat. Suruh diam, maju. Tarik sama Tuhan. Kalau dilepas ke jurang. Tuhan tahu kapasitas kita. Kalau kita tahu cuma 5 kilo, Tuhan gak pernah ajak 10 kilo. Kalau Tuhan tahu kapasitas kita cuma 5 kilo, terus Tuhan kasih 10 kilo, gak mungkin. Jadi Tuhan tahu, kalau bisa 5 kilo, dia akan mampu. Hook yang kupasang itu untuk belajar kepada Tuhan. Tuhan mau ngasih arahan. Ada lubang kiri, ada lubang kanan. Yang tadinya nggak tahu, tapi karena Tuhan ajar kita, Tuhan pimpin kita, nyampe nggak ke tempat tujuan? Pasti nyampe. Thank you ya, Gabes Apri. Thank you. Nanti dapat coklat. Bukan dapat sepeda ya, dapat coklat. Saya percaya kalau kita, Tuhan kasih hook pada kita. Saya percaya tujuan Tuhan bukan ngasih beban. Tuhan supaya kita mau ikuti apa yang kata Tuhan. Mau kemana kita melangkah. Tuhan mau bawa kita kemana. Tuhan mau supaya kita ikuti apa yang kata Tuhan. Amin. Kalau kita datang sama Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan. Setiap ada masalah, setiap lagi happy, lagi diberkati Tuhan, terus berdoa pada Tuhan. Tuhan pasti akan kasih tuntunan. Amin. Amin. Saya nggak ngomong lagi berat terus, lagi happy pun terus cari Tuhan. Lagi diberkati, cari Tuhan. Amin. Amin. Maka kelegaan itu kita akan dapat. Sebab hook yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada amin? Amin. Kenapa kita masih berat sampai saat ini? Ada seorang kakek. Dia masih di desa ya. Dia jualan kelapa. Bawa kelapanya pakai tabungan. Jalan 1 meter masih berat. 2, 3 jalan. Makin jauh makin goyang. Terus ada Yabes naik mobil. Mobilnya pick up. Lewatin si kakek. Ngebut sih dari sini. Karena jalannya udah dicor. Ngebut. Lihat si kakek.
Itu kayak kenal tuh. Dia mundur lagi. Kek, mau kemana? Mau ke depan. Ayo, ikut saya kek. Aduh, ya habis baik sekali. Dia naiklah pickup itu. Dia naik pickup si kakek itu. Terus jalan lagi habis. Jalan lagi jalan, dudak. Jalan judak. Rupanya kelapa itu nabrak depan si supir. Terus si habis lihat di spion. Si kakek naik pickup, tapi kelapanya masih ditanggung. Naik pickup, tapi masih ditanggung. Makanya itu goyang-goyang terus jeruk. Siap turun sana. Ya biasa apa ini? Kenapa? Kasihan mobilnya katanya. Kalau saya taruh jadi berat. Apakah jadi berat? Sama beratnya kan? Karena di atas pickup. Taruh kayak biar kakek nggak berat. Kenapa kita masih berat dengan hidup kita? Tuhan udah ngajak kita, tapi kita masih tanggung beban kita sendiri. Udah doa sama Tuhan, tapi masih mikirin Tuhan, gimana ya Tuhan? Selesai doa, gimana Tuhan? Gak mempercayakan apa yang didoakan itu kepada Tuhan. Tuhan udah kirim si Yabes, tapi kita masih tanggung beban sendiri. Tuhan ingatkan, lepaskan bebanmu, percayakan sama aku. Dilepaskanlah sama aku. Si kakek itu dapat kelegaan. Dia gak berat lagi. Kelapanya nyampe gak? Sampai. Apa yang sedang kita doakan? Kita percaya pada Tuhan atau cuma berdoa sama Tuhan? Cuma berdoa sama Tuhan, tapi kelapanya masih saya tanggung. Taruh di depan Tuhan. Sampai beban itu ada di tangan Tuhan. Engkau mendapatkan kelegaan. Amin. Amin. Siapa yang berdoa tapi belum percayakan apa yang kau doakan itu kepada Tuhan? Seringkali kita seperti itu. Khawatir, takut. Pengalaman saya selama 2 tahun ini, 2 tahun lalu ada cara yang baru. Tetaplah berharap. Saya melewati masa-masa seperti itu. Saya percayakan kepada Tuhan. Tuhan, saya ada hutang bank yang harus saya beresin. Barang di toko gara-gara COVID. Enak kan sekarang tuh nyalahin COVID ya, pokoknya ada apa-apa COVID gitu. Emang kejadian gara-gara COVID. Barang yang jualan tersendat. Itu barang harus dibayar. Uang bank kepake, bunganya ada. Itu terus bunga itu gak pernah mengecil, makin naik. Berpikir apa Tuhan? Caranya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Kita harus berdoa Tuhan. Tuhan kasih jalan. Tuhan udah beres. Tapi belum beres dengan masalah intinya. 1 hal beres, 2 hal beres. Kata Tuhan terus ikuti, belajar kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai di tujuan. Sampai di sana, engkau akan menyatakan kemuliaan Tuhan. 1 hal udah beres pun itu udah menyatakan kebesaran Tuhan. Udah beres dengan bank, itu udah menyatakan kebesaran Tuhan. So udah beres dengan bank, gak ada hutang, udah beres. Di mana caranya? Gak pernah kepikir. Orang yang berseru sama Tuhan, Tuhan pasti dengar. Dia berikan kelegaan. Coba baca dulu Mazmur 118 ayat 5. Laki-laki sekarang boleh? Laki-laki sekarang. Bacakan Mazmur 118
dalam Ya. Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakanku aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Oke, thank you. Ini ayat terakhir. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan sudah mengundang kita untuk datang, Pak. Datang, jangan diam. Datang, berseru, berdoa, berserah, serahkan pergumulan kepada Tuhan. Dia menjawab dan beri kelegaan. Tuhan kasih kelegaan. Mazmur 118 ayat 5. Datang sama Tuhan, berseru pada Tuhan. Tuhan jawab, Tuhan beri kelegaan. Tuhan janji dalam Mazmur 11 ayat 28, aku akan beri kelegaan. Mau dapat kelegaan daripada Tuhan? Amin. Masih berdoa? Masih percaya? Masih tetap berharap? Amin. Kita nyanyikan lagu tadi, tetap berharap pada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Yesus, bagi Yesus penolong. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Yesus penolong. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tetaplah engkau berharap dan lihatlah Tuhan beri kemenangan. Janganlah kau takut, jangan kau terkejut, hadapi Tuhan menyertai. Katakan sekali lagi, tetaplah berharap. Tetaplah engkau berharap dan lihatlah Tuhan beri kemenangan. Janganlah kau takut, jangan kau terkejut, hadapi Tuhan menyertai. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Yesus penolong. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Yesus penolong. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apakah pengharapan kita masih tetap kuat di dalam Tuhan? Apa yang sedang kita doakan? Tetaplah engkau berharap dan lihatlah Tuhan beri kemenangan. Janganlah kau takut, jangan kau terkejut, hadapi Tuhan
katakan tetaplah berharap. Tetaplah engkau Dan ingatlah Tuhan beri kemenangan. Janganlah kau takut, jangan kau terkejut. Hadapi Tuhan menyertai. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Yesus. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Yesus penolong. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya. Kasih setianya. Kami bersyukur kepadamu buat siang ini Tuhan. Amin. Engkau ada selalu bersama dengan kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang luar biasa yang Amin. boleh kami terima Tuhan siang ini. Amin. Pengharapan kami Tuhan sungguh ada hanya di Amin. dalam Engkau saja Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa mungkin ada di antara kami Tuhan yang saat ini sedang menanti-nantikan jawaban. Menanti-nantikan uluran tangan-Mu Amin. Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini biar Roh Kudus Engkau Amin. menjaga setiap iman kami Amin. untuk kami boleh tetap Tuhan Yesus berharap hanya kepada-Mu. Amin. Percaya penuh Tuhan Amin. bahwa Engkau sanggup melakukan segala Amin. perkara dan tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal atas hidup Amin. kami. Amin. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, biarlah kasih setia-Mu Tuhan menjaga terus hidup Amin. kami Tuhan. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan terus menjaga iman Amin. percaya kami Tuhan. Amin. Hingga saatnya kami boleh bersaksi menyatakan kebesaran Amin. Tuhan atas Amin. setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai pagi hari ini menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sungguh menguatkan kami, menegur kami Tuhan, untuk kami boleh tetap ada dalam pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hati pikiran kami, kerinduan kami, keinginan kami, cita-cita kami, semua masalah kami. Kami serahkan kasih. hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah Amin. menangnya di atas kami Haleluya. dan kami Amin. hanya menerima kemenangan Amin. demi kemenangan. Amin. Tuhan Amin. yang akan memampukan kami melewati semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Haleluya. sekarang sampai Amin. selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.